Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi di pertemuan Rumah Belajar BEM UI 16 di pelajaran English, Bahasa Inggris. Dan hari ini kita akan belajar tentang My Living Room. Wah, oke. Ups, ketinggalan. Nah, pertama kita akan belajar apa aja sih? So pertama kita akan belajar tentang how to ask and tell an item's position. Jadi kita akan belajar tentang gimana sih cara menunjukkan gitu ya posisi suatu barang gitu. Dan juga kedua kita akan describe living room briefly. Maksudnya kita akan belajar tentang gimana caranya mendeskripsikan, menyebutkan nama-nama barang di living room atau apa tuh? Ruang tamu ya, ruang duduk. Nah, lalu give simple instructions. Kita akan belajar juga gimana caranya memberikan perintah gitu ya kepada teman atau mungkin tolong ke orang tua begitu. Nah kita akan belajar tentang ruang keluarga ya, ruang duduk atau living room. Nah, what can you see here in this room? Teman-teman bisa ngeliat apa aja nih di sini? Ada apa nih? Computer on top of a desk. Ya, ada desk, ada meja atau meja belajar di sini. And on top of the desk ada a lamp. Lamp atau lampu ya. Desk itu tadi meja belajar. Nah, di atas meja ada apa? Ada komputer. Ya, komputer dan mouse ya, atau ketikus bahasa Indonesianya. Ketikus ya, ketikus. So, ada apa aja nih? Oh, ada kasur. Ada kursi ya, atau armchair. Armchair bahasa Indonesia apa? Kursi berlengan. Jadi kalau ada kursi nih, ada tangannya di samping kanan kiri, teman-teman bisa naruh tangan kanan kiri. Itu namanya armchair. Lalu selain itu ada apa aja di sini? Ada, ini apa bahasa Inggrisnya teman-teman? Ada clock ya, betul banget clock atau jam dinding. Nah, kalau di dinding namanya clock, kalau di tangan atau jam tangan itu atau arloji ya disebutnya ya, itu adalah watch ya, bukan watch nonton atau melihat, tapi watch jam tangan gitu. Selain itu ada juga plant ya, ada plant di atas ini on top of the shelf atau bukan cupboard ya, ini shelf. Ada rak-rak gitu ya. And then there is also a stack of books atau tumpukan buku. Ya, betul sekali. Lalu ada juga nih tanaman lagi kedua di sini. Another plant. Right, kita akan lihat ke slide selanjutnya. Nah, living room vocabulary. Jadi teman-teman akan belajar apa aja sih bahasa Inggrisnya barang-barang yang ada di ruang tamu. Ya, ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi pertama ada armchair yang tadi udah Kabina sebutin di awal, atau kursi berlengan. Kursi berlengan kan bahasa Inggrisnya lengan itu arm. Jadi armchair, kursi yang ada lengannya. Kursi berlengan gitu, ada lengannya gitu ya. Lalu ada juga nih couch atau sofa. Couch atau sofa. Sebenarnya couch dan sofa ini digunakan interchangeably atau jadi bisa saling substitusi ya. Bisa ngomong couch, bisa ngomong sofa. Teman-teman mau bilang sofa boleh, ngomong couch juga boleh. Nah, yang ketiga ada juga nih bookcase atau rak buku. Teman-teman kalau di library ya, di perpustakaan banyak banget rak buku. Nah, biasanya kalau rumahnya gede bisa muat tuh rak buku. Di rumah Kabina ada rak buku, agak sempit ya. Terus ada juga nih rug atau carpet, pasti harus ada rug atau carpet ya. Nah, jadi sebenarnya bedanya apa sih Kak, rug sama carpet? Sebenarnya sama aja sih, mungkin lebih ke bahannya atau mungkin lebih ke ukurannya ya. Kalau rug itu bisa kecil, kayak rug, kayak kain kecil gitu, bisa kain jadi depan toilet, kan kecil. Kalau karpet itu bisa besar. Karpet itu sebesar satu ruangan ya, besar kotak gitu atau bulat. Nah, kalau chair itu bahasa Indonesianya kursi. Kursi ya. Lalu ada juga nih chest of drawers atau lemari berlaci. Nah, di lemari berlaci ini ada di rumah
di rumah, di kamarnya orang tua Kabina ada chest of drawers. Nah, kira-kira dari keenam ini barang mana aja teman-teman yang ada di kamar teman-teman atau di rumah teman-teman ada apa aja nih? Apakah ada semuanya? Atau cuma ada satu? Ada dua? Oke, bisa ditunjuk ya, ditunjuk nih yang mana. Oke, kita ngeliat lagi yang halaman keduanya. Oke, pertama ada clock yang tadi sudah disebutkan Kabina di awal. Kayak ular ya. Ini kira-kira jam berapa nih teman-teman? Bisa lihat nggak ya? Ini jam keberapa nih? Agak membingungkan ya. Harusnya ada dua lagi angka di tengah-tengah situ. Tapi ya, jadi clock itu bahasa Indonesianya jam ya. Lalu ada, ini mungkin jam dinding ya, kurang dindingnya. Jam harusnya jam dinding. Lalu ada juga coffee table atau meja kopi. Nah, coffee table itu lebih ke meja kecil ya, disebutnya meja kopi karena biasanya kalau di kafe itu makanya mejanya kecil-kecil dan dia usianya pendek, mejanya itu rendah gitu. Nah, disebutnya coffee table atau meja kopi. Kabina punya meja kopi di rumah juga, taruh di luar. Teman-teman kira-kira punya nggak ya coffee table? Nah, ada lagi nih, cupboard atau lemari. Ini bukan rak buku ya teman-teman, bisa untuk rak buku, cuman kalau cupboard atau lemari itu bisa buat lemari baju, bisa buat lemari buku, lemari barang-barang, pokoknya yang ada kayak semacam kotak gitu, dan ada rak-raknya dalamnya, itu namanya cupboard atau lemari. Oke, bukan cupboard ya teman-teman, cupboard. Oke, lalu ada juga curtain atau curtain, bukan curtain, tapi curtain dari ditahan gitu ya. Atau kalau bilang curtain juga nggak apa-apa, curtain, pokoknya bukan tain tapi cen, dibacanya cen, aneh ya. Nah, bahasa Indonesia curtain itu adalah tirai atau gorden. Oke, tirai atau gorden pasti teman-teman juga punya di rumah. Lalu ada juga fireplace. Nah, ini biasanya orang Indonesia nggak punya ya, karena di Indonesia panas. Nggak ada musim salju atau musim dingin, jadi nggak butuh tungku perapian ya. Tungku perapian ini biasanya di negara-negara dingin, yang ada saljunya. Bahkan mungkin di Australia nggak ada fireplace, walaupun Australia mungkin di bawah, bagian bawah di bumi ya, tapi kayaknya nggak ada. Lalu ada juga nih, lamp atau lampu ya, di atas sini pasti ada lampu ya teman-teman. Nah, bahasa Inggrisnya adalah lamp. Oke, ada lagi nih, mirror atau cermin. Nah, aku punya nih teman-teman, mirror kecil, ada yang kecil, ada yang gede. Nah, ini mirror ya. Wah, kelihatan ya. Kabina ada apa di depan. Oke, ini ada juga painting atau lukisan. Kalau di rumah Kabina nggak ada painting atau lukisan ya. Di rumah teman-teman ada nggak kira-kira? Oke. Dan ada juga nih picture atau gambar atau foto. Nah, ini aku ada banget. Nah, jadi kan teman-teman sangat nih sini di belakang sini ada picture ya, ada gambar. Gitu. Nah, ada juga plant atau tanaman biasanya di luar rumah atau bahkan di dalam rumah juga ada ya yang orang tuanya mungkin mamanya, ibunya ada tanaman dalam rumah gitu ya. Lalu ada juga nih shelves atau rak ya, rak-rak gini yang bisa buat rak buku, rak vas bunga gitu ya, atau rak apapun itu. Nah, ada juga nih speakers atau speaker pengeras suara. Mungkin di rumah ada kalau suka karaoke keluarganya atau punya buat dari masjid gitu ya, ada speaker gitu. Nah, ini dia nih, television atau televisi ya. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama-sama ngomongnya TV ya, TV atau televisi bahasa Indonesia-nya. Nah, habis itu ada apa lagi? Ada window. Kalau window itu kan kacanya atau jendelanya yang terbuka. Kalau curtain atau gorden itu kainnya yang nutupin window-nya. Oke, ini window, jendela. Lalu ada juga nih table. Table adalah meja. Pasti ada table for dining table atau meja makan. Lalu ada cushion. Nah, kalau cushion itu bantal, cuman biasanya bantalnya bantal kecil untuk hiasan atau taruh di atas sofa. Itu namanya cushion ya, bukan pillow. Kalau pillow itu biasanya ditaruh di atas kasur gitu ya. Nah, object possessions ini lumayan tricky, mungkin teman-teman bisa bingung. Oke, Kabina akan menjelaskan. Nah, jadi misalnya ini kotak ya, kotak lalu ada stitch.
Wah, nggak kelihatan warnanya ya. Oh, ini aja nih ya. Ada bayi nih, bayi kecil. Nah, bayi kecil. Oh, nggak kelihatan juga ya. Maaf, teman-teman. Kita lihat pakai ini aja. Oke, ini ada boneka kecil dan juga ada kotak ya. Nah, kita lihat nih. Pertama ada behind. Oke, so behind ya. Jadi ini kotak. Ada bear. Nah, so the bear is behind the square. Ini namanya square, ini namanya bear. Square and bear. Jadi the bear is behind the square. Ya, the box, the blue square. Nah, kalau in front of itu di depan. Di depan. Begini. So the bear is in front of the blue square. Kalau above, apakah above itu di atas? Tapi biasanya above itu kayak melayang atau terbang gitu ya. I'm above everyone else. Aku di atas semua orang. Semacam aku tuh terbang. Aku tuh paling tinggi gitu ya. Jadi misalnya gini, ini above. Jauh gitu ya. Di atas. Above. Kalau under apakah? Under itu di bawah. Kayak gini. The bear is under the blue square. Nah, ada juga nih, next to atau beside ya. Next to atau beside di layar, teman-teman. Next to atau beside itu di samping. Ya, next to. The bear is next to the blue square. The bear is beside the blue square. Gini ya, samping-sampingan. Nah, kalau on atau over itu di atas. Ya, teman-teman. The bear is over the blue square. The bear is on the blue square. Ya. Lalu ada juga nih in the middle atau between, ya. In the middle atau between itu di antara atau di tengah-tengah. Oke, kita cari contoh lagi. Ada blue square, ada bear. Ada juga satu nih, apa ya? Oh, ada mug. Ya. Jadi gimana teman-teman? Jadi the blue square is in the middle of the mug. Maaf. The bear is in the middle of the blue square and the mug. Atau the bear is in between. Is in between the blue square and the mug. Ya, di tengah-tengah. Oke? Ada juga nih, in. Nah, in gimana tuh, Kak? Nah, in itu artinya di dalam. Oke, Kak Bina kasih contoh lagi. Contohnya gini ya. Oh gini nih, ada mug ya, ada mug. Nah, mugnya ini kita taruh biarnya di dalam, wing ke dalam. Bayangin aja misalnya biarnya masuk ke dalam banget ya. Jadinya dia di dalam gelas ini ya. So the bear is inside of the mug. Inside ya, bukan in doang, tapi ada side-nya. The bear is inside the mug. Gitu. Lalu kalau near apa, Kak? Near nih. Near. Nah, dekatnya, bedanya near sama beside apa sih, Kak? Nah, kalau near itu dia dilihat oleh jaraknya ya. Near itu artinya dekat. Dekat. Nah, bisa aja nih, menurut kamu segini dekat. Tapi menurut aku segini dekat. Nah, intinya mereka sama-sama dekat ya. Jadi nggak ada apa-apa di antara mereka gitu. Jadi gini, the bear is near the blue square. The blue square is near the bear. The blue square is near the bear. Dekat kan mereka? Nah, kalau kayak gini nih, lebih jauh lagi ya. Far. Gitu ya, mereka far. Nah, ada juga namanya along. Along itu apa sih, Kak? Nah, along itu misalnya he's walking along the street. Dia jalan sepanjang jalan ya. Jadi dia jalan menelusuri jalan tersebut. Along itu mengikuti satu jalur. Nah, kalau against apa, Kak? Kalau against itu misalnya gini. Aku punya ini nih. Wah, ada bear lagi ya. Tuh, bisa dibalik. Nah, misalnya the bear is against. Jadi dia kayak nyender gitu ya. So, kalau ada barang nyender itu namanya against. Atau nempel, dia nempel itu namanya against gitu. Oke, next. Nah, ini yang tadi sudah Kabina jelaskan. Nanti dijelaskan lagi di kelas, oke? Nah, ini contoh-contohnya. Nah,
Kita cari nih, pertama ada the phone book is under the table. Buku telepon berada di bawah meja. Mana ya mejanya? Oh ini dia nih, the phone book ya. Ini phone booknya teman-teman di layar, di bawahnya table ya. Jadi the phone book is under the table. Buku telepon berada di bawah meja. Lalu ada lagi nih, the TV is beside the sofa. The TV, nih TV-nya, TV berada di samping sofa. Bener nggak ya? Oh bener banget, ini sofanya nih warna hitam-hitam nih. Tuh, di samping sofa ya, jadi berada di samping sofa. Nah, the picture is against the wall. Gambar membelakangi dinding. Jadi, against itu bisa berartian membelakangi, atau misalnya kalau dia nempel, atau dia misalnya nggak melihat satu sama lain nih. We're against each other. Gitu ya. Gini. Nih, gambarnya nih, picture ini, membelakangi dinding. Itu dia nempel dinding. Dia nggak menghadap dinding ya, dia justru membelakangi. Next. Nah, giving instructions. Ya, simple instructions aja. Oke, misalnya nih, Ranu Biru ngomong ke Nadia nih. Can you take the remote TV on the table, please? Nah, kalau could itu lebih sopan daripada can. Jadi teman-teman bisa bilang, could you please take the remote TV on the table? Atau bisa juga kok kalau mau ngomong kayak, can you take the remote TV on the table? Kalau sama teman iya, mungkin sama orang yang lagi tua, itu ngomongnya could. Could you? Gitu. Lebih sopan. Bisakah kamu tolong ambilkan, bisa kamu tolong ambilkan remote TV di atas meja? Terus kata Nadia, yes, iya. Yes, here it is. Ya, ini dia. Ini dia remote-nya nih. Ini remote-nya, ambil remote-nya. Terus Ranu Biru jawab, thanks Nadia. Terima kasih Nadia. Gitu. Selanjutnya, ada lagi nih contoh-contoh dari giving instructions. Contohnya ini dari Davin ya, Davin sama Hasna. Oke, Davin nanya gini. It's too dark. Could you please turn on the lamp? Ini terlalu gelap. Bisakah kamu menyalakan lampu? Gitu. Bisakah kamu tolong menyalakan lampu ya? Kurang itu bahasa tolongnya ya. Harus selalu mengatakan tolong ya teman-teman. Kalau misalnya mau nyuruh, minta teman untuk melakukan apa, minta tolong orang tua, itu harus menggunakan please and thank you. Oke? Ya. Bisakah kamu tolong menyalakan lampu? Lalu kata Hasna, oke. Terus kata Davin, thank you Hasna, terima kasih Hasna, begitu. Oke deh. Nah, selesai deh semuanya untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman langsung aja tanyain di kelas. And thank you. See you in class.